Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehatnya lah sehingga hari ini di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Meskipun kondisi pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan belum tahu kapan akan berakhir, semoga hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu dan tetap menjaga kesehatan. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita, panutan kita sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabi pun ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit ilmu mengenai makanan halal dan thayyib. Pastinya ibu-ibu dan teman-teman di sini sudah pernah mendengar ya, bahkan sudah paham mengenai apa itu makanan yang halal dan thayyib. Oleh karena itu di sini kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan. Harapannya ketika kita sudah mengulang kembali materi ini akan ada perubahan perilaku yang lebih baik dalam pola makan kita sehari-hari, sehingga bisa mendatangkan kesehatan dan keberkahan bagi tubuh kita. Makan dan minum merupakan salah satu aktivitas yang menentukan dan menyita waktu ya dalam kehidupan kita. Wajar karena memang kebutuhan makan ini merupakan kebutuhan primer ya, di samping kebutuhan sandang dan papan. Selain itu, makan dan minum ini juga merupakan kebutuhan jasmani yang harus kita penuhi supaya badan kita menjadi sehat, kuat, dan bertenaga sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik ya. Hadis Rasulullah SAW yaitu hadis riwayat Tabrani yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, perut adalah telaga bagi raga, pembuluh-pembuluh darah berujung padanya. Jika perut sehat, pembuluh-pembuluh itu akan sehat. Sebaliknya, jika perut sakit, pembuluh darah pun akan ikut sakit. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali mengumpamakan urusan makanan dalam agama ini adalah ibarat fondasi pada sebuah bangunan. Menurutnya, jika fondasi itu kuat dan kokoh, maka bangunan itu pun akan berdiri tegak dan kokoh. Demikian sebaliknya, jika fondasinya lemah dan rapuh, niscaya bangunan itu akan gampang ambruk dan juga runtuh. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam kita hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang jelas halal, lagi baik atau thayyib ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu, seperti apakah konsep halal dan thayyib dalam Islam? Sebelum itu, kita bahas dulu tentang definisi halalnya. Dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fat Al-Quran Al-Karim, Al-Ragib Al-Isfahani mengatakan bahwa kata halal secara etimologi berasal dari kata hala yahulu halan wa halalan wa hulalan, yang artinya melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi, kata halal ini memiliki arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi ya. Nah, dalam Al-Quran kata halal sendiri ini menerangkan masalah makanan dan minuman dan rezeki. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Maidah ayat 4-5, ayat 87-88 dan ayat 96. Sedangkan dalam surat An-Nisa itu ada di ayat 160, di surat Al-A'raf itu ayat 157,
Di surat Al-Anfal itu ayat 69, surat An-Nahl ayat 114, surat At-Tahrim ayat 1, dan terakhir di surat Al-Hajj ayat 30. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman buka Al-Qur'annya dan silahkan dilihat terjemahan dari ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Sedangkan untuk definisi toyib atau baik itu sendiri, menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, toyib itu artinya yang membuat baik jasmani, rohani, akal, dan akhlak manusia. Nah, sementara lawan kata dari toyib adalah khabits. Khabits itu bentuk jamaknya khabaits, yang artinya sesuatu yang menjijikkan dan dapat merusak fisikis, akal, dan akhlak seseorang. Dalam Al-Quran, kata toyib ini disebutkan 4 kali untuk menjelaskan sifat makanan yang halal, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Maidah ayat 88, surat Al-Anfal ayat 69, dan surat An-Nahl ayat 114. Jadi silahkan dibuka lagi ya Al-Qur'annya dan dilihat terjemahan dari ayat-ayat ini. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus memakan makanan yang halal dan thayyib ya? Untuk memenuhi kebutuhan primer hambanya, Allah SWT dengan kasih sayangnya menganugerahkan bumi beserta isinya untuk kita kelola dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkait untuk hal makanan dan minuman, tidak semua yang ada di bumi ini, baik binatang, tumbuhan, maupun benda-benda itu halal dan baik bagi kita. Ada yang memang dibolehkan, ada juga yang dilarang. Ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa halal dan thayyib ini merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar oleh manusia dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Dalam Islam, ketetapan tentang halal dan haram segala sesuatu termasuk urusan makanan adalah hak absolut dari Allah dan Rasul-Nya. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Selain itu juga bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa persyaratan halal ini terkait dengan standar syariat yang melegalisasinya, dalam arti boleh secara hukum ya. Nah, halal di sini bukan hanya sekedar halal makanannya, tapi juga bagaimana sumber mendapatkannya. Kalau sumbernya haram seperti korupsi, mencuri, merampok, menggusur tanah rakyat, atau menzalimi hak-hak orang lain lah, maka makanan itu masuk ke dalam kategori tidak halal ya, jadi haram dan akan membuat si pemakannya disiksa di api neraka ya. Terkait ini Allah pernah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 172, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Selain dari sumber pendapatannya atau cara mendapatkannya, ternyata variasi pengolahan makanan ini juga bisa menyebabkan status makanan tersebut menjadi haram ya. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 3. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh di tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Kita lihat juga di surat Al-Baqarah ayat 219, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, dari uraian di atas kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa bahan makanan itu yang statusnya diharamkan, yaitu yang pertama bangkai,
yang kedua darah, yang ketiga babi, yang keempat binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah, yang kelima khamr atau minuman yang memabukkan, keenam binatang buas yang bertaring, yang ketujuh daging keledai piaraan, yang kedelapan surat, kodok, semut, dan hudhud, yang kesembilan ular, kalajengking, tikus, anjing, buas, dan burung raja wali ya. Nah, dari uraian di atas ini kita bisa analogikan seandainya jika kita dihadapkan oleh sebuah makanan ya, yaitu gulai kambing yang begitu menggoda ya, baik dari sisi maupun tampilannya, baunya, tapi ternyata kambing tersebut tidak disembelih secara islami, atau kambingnya berasal dari hasil curian, atau bisa juga di dalam memasaknya terdapat bumbu atau zat-zat yang haram, maka gulai tersebut sudah tidak halal lagi dan kita tidak boleh menyantapnya. Tegasnya Allah SWT hanya menyuruh kepada kita makan dan minum dari sesuatu yang betul-betul halal dan thayyib. Nah, sekarang bagaimana dengan thayyib? Thayyib berkenaan dengan atau berkaitan dengan standar kelayakan, kebersihan, dan fungsional bagi tubuh kita. Ya, maka apabila bisa saja suatu makanan itu halal tapi tidak thayyib, atau sebaliknya dia thayyib tapi tidak halal. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi baru baik untuk dikonsumsi. Bila salah satunya tidak terpenuhi, sebaiknya memang tidak kita konsumsi ya. Undang-Undang tahun 2009 nomor 36 mengatakan setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, di mana pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Selain itu juga data BPJS tahun 2018. Di sini disebutkan bahwa ada 10 besar biaya klaim penyakit rawat inap. Ini diawali dengan klaim biaya untuk penyakit tidak menular. Artinya penyakit yang memang kita dapatkan melalui habituasi kegiatan kita atau pola hidup kita, yaitu penyakit jantung, termasuk stroke ya. Itu biaya klaimnya sampai ke 3,5 miliar. Ada sementara untuk stroke sendiri 1,5 miliar, untuk penyakit ginjal dan kelainan kandung kemih itu sebesar 1,5 miliar. Nah, dari sini kan bisa kita lihat bahwa memang banyak penyakit ini justru diawali dari pola makan ya. Misalnya seperti diabetes, darah tinggi, itu kan semuanya berawal dari kesalahan pola makan kita, yaitu makanan-makanan yang tidak thayyib ya. Sehingga memang di sini dari dua undang-undang ini dua kondisi ini bisa kita simpulkan bahwa kita memang perlu memakan makanan yang halal dan juga thayyib, atau kita bisa sebut makanan yang sehat di sini. Selanjutnya, seperti apa sih syarat makanan sehat? Yang pertama, sebelumnya kita lihat dulu di gambar sebelah kiri ini ada gambar isi piringku ya. Jadi syarat dari makanan sehat ini ada yang pertama bergizi tinggi ya. Jadi memenuhi nilai-nilai gizi secara makro maupun mikro ya. Yang kedua, makanannya lengkap dan berimbang. Jadi kalau sekarang sudah tidak berlaku lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi yang berlaku adalah makanan lengkap dan berimbang. Apa lengkap dan berimbang? Yaitu suatu piring atau dalam satu piring itu dia terdapat nasi. Nasi ini bisa beras, bisa jagung atau karbo lainnya seperti roti atau yang lainnya ya. Setelah itu ada lauk pauk, ada sayurannya, ada buah-buahan, dan terakhir dilengkapi dengan susu ya. Jadi semua makanan yang tadi itu harus mengandung nilai-nilai gizi, yaitu karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan akan lebih baik kalau itu memang kita tambahkan zat-zat herbal ya yang memang dianjurkan ya, seperti
madu, pasak bumi, habatus sauda, minyak zaitun, dan lain-lain ya, supaya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, yang ketiga, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan kita. Contohnya apa? Yaitu zat-zat makanan yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi atau memicu asam urat kita. Contohnya apa? Otak ya, terus dalaman-dalaman seperti usus, hati, rempelas seperti itu mengandung kolesterol dan juga bisa memicu asam urat ya. Yang keempat yaitu alami. Alami di sini artinya kalau bisa bahan-bahan makanan yang kita peroleh itu tidak mengandung zat kimia seperti pupuk kimia, pestisida, pengawet ya seperti formalin, borak, pewarna kimia, perasa kimia seperti biang gula, aspartat dan MSG ya. Yang kelima masih segar. Masih segar itu tidak membusuk atau basi sehingga warna, bau, dan rasanya berubah. Atau yang memang benar-benar fresh, bukan kalengan ya. Yang keenam tidak berlebihan, yaitu karena sebaik apapun makanannya, jika kita konsumsi dalam berlebihan pastinya tidak akan sehat. Karena justru akan mendatangkan penyakit dan akan memperberat fungsi dari alat-alat pencernaan kita ya. Ketika kita mengatakan tentang makanan sehat, sebenarnya jauh ya sebelum ilmu barat ini mendesain berbagai macam pola diet yang dapat menyehatkan tubuh. Rasulullah SAW telah lebih dulu menerapkan pola makan yang dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, seperti apa pola makan itu? Dikutip dari tulisan Dr. Zaidul Akbar, berikut ini adalah pola makan sehat ala Rasulullah. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemaknya seperti yang sudah dibahas tadi bahwa memang konsumsi gula, garam, dan lemak ini bisa menimbulkan berbagai penyakit yang tidak menular tadi seperti stroke, diabetes, jantung, dan juga darah tinggi ya. Padahal konsumsi gula, garam ini merupakan habituasi kebiasaan kita yang belum bisa sampai saat ini kita singkirkan dari kehidupan sehari-hari ya. Misalnya mulai dari pagi kita sudah minum teh, nanti kita sayur juga pakai gula lagi, ditambah garam lagi, terus juga digoreng, dan itu memang sumbernya gula, garam, dan lemak ya, yang pastinya nanti akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Karena semakin banyak yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan memicu munculnya berbagai macam penyakit ya. Sehingga memang harus kita hindari konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan ya. Nah, yang kedua yaitu puasa sunnah. Jadi puasa di sini bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga bisa kita gunakan sebagai cara untuk membersihkan. Dengan berpuasa, memakan makanan yang bernutrisi dan melakukan kegiatan positif, maka tubuh bisa lebih sehat serta bisa beribadah dengan baik. Puasa juga bisa membatasi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya, karena kita akan membatasi makan sebagai upaya untuk melengkapi kebutuhan, bukan memakan makanan yang memang kita inginkan ya. Jadi memang dengan berpuasa kita bisa menahan diri untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu dengan memakan makanan yang halal dan thayyib ya, karena makanan halal saja tidak cukup, harus diikuti dengan yang thayyib ya, dan juga yang sehat pastinya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang keempat adalah berhenti makan sebelum kenyang atau tidak berlebihan ya. Jadi mulailah makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, ini merupakan anjuran yang paling ikonik ya dari Nabi Muhammad SAW ya. Menurut Dr. Zaidul Akbar ini, makan bagi seorang muslim bukanlah untuk mendapatkan rasa kenyang, melainkan agar kuat beribadah. Jadi intinya, janganlah makan berlebihan, karena jika sudah terlalu kenyang, maka akan menghambat aktivitas ibadah kita. Kalau kita kekenyangan, otomatis begah, mau aktivitas apapun jadi males kan, mau sholat juga jadi males, yang ada malah ngantuk. Jadi memang tidak ada bencana yang lebih buruk daripada perut manusia. Sehingga kalau
kita ingin makan berlebihan, itu pun harus kita atur, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara ya. Selanjutnya yang kelima yaitu perbanyak konsumsi kurma. Ini sudah banyak ya dijelaskan di hadis-hadis juga tentang kebaikan-kebaikan kurma ya. Jadi memang kurma ini merupakan makanan terbaik untuk pencernaan manusia. Kenapa? Karena kurma sendiri mengandung antioksidan ya, yang memang zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, setelah kita membahas tentang makanan halal, makanan thayyib, serta pola makan yang sehat, saat ini kita akan coba membahas bagaimana sih pola makan seharusnya di masa pandemi COVID-19 ini ya. Karena kan memang saat ini nih angka positif COVID-19 itu semakin meningkat di Provinsi Lampung. Sementara memang dari program pemerintah pun belum ada kejelasan ya kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga memang kita harus tetap senantiasa menjaga diri agar tidak tertular COVID-19 dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, selain itu kita juga harus menjaga imunitas tubuh kita. Nah, Badan Pertanian dan Pangan PBB menyerukan pentingnya menjaga pola makan sehat selama pandemi COVID-19. Kenapa? Karena makanan yang sehat dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita, sehingga kita dapat mencegah tertular dari COVID-19. Nah, berikut ini panduan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang selama pandemi COVID-19. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, sebenarnya ini sama dengan makanan sehat tadi ya. Jadi dalam piring itu tetap berisi gizi yang seimbang. Ada sayuran, buahan, lauk pauk, dan sumber karbohidratnya. Jadi kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu makan dengan komposisi lengkap ya, yang tadi saya sebutkan. Yang kedua yaitu makan lebih banyak buah dan sayur. Kenapa? Karena dalam buah-buahan dan sayur itu banyak sekali vitamin dan mineral yang sehat bagi tubuh. Apalagi memang untuk menghalau COVID-19 dari tubuh kita membutuhkan asupan vitamin C yang lebih banyak ketimbang dari vitamin-vitamin lainnya ya. Dan itu memang bisa kita dapatkan salah satunya sumber alaminya dari buah-buahan dan sayur-sayur yang kita makan sehari-hari ya. Jadi usahakan kita untuk memilih buah dan sayuran yang segar daripada buah-buah yang beku atau kalengan. Akan lebih baik lagi jika memang makanan itu atau buah dan sayur itu adalah yang organik ya, karena bisa mengurangi resiko dari paparan zat kimia tersebut ya. Nah, nutrisi buah-buahan dan sayur yang segar itu jauh lebih tinggi ketimbang produk-produk olahan ya. Nah, selain di luar jam makan, memang cemilan ya. Kalau selama ini cemilan kita mungkin snack, roti, atau apa ya, sekarang mungkin kita ganti snack-snack cemilan kita yaitu buah dan sayuran ya. Yang ketiga yaitu dengan membatasi asupan lemak, gula, dan garam ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, memang untuk menjaga keseimbangan tubuh kita harus mencoba membatasi asupan lemak, gula, dan garamnya. Nah, kebiasaan di pola hidup kita di masa pandemik ini karena banyak WFH ya. Jadi kadang kita sambil santai atau justru mungkin karena WFH ini malah menimbulkan stres sendiri ya. Karena kalau kita stres otomatis kita banyak makan cemilan. Nah, biasanya di cemilan-cemilan itulah asupan lemak, gula, dan garamnya itu tidak terkontrol ya. Sehingga memang harus kita batasi ya. Jadi memang ada batasan konsumsi gula harian sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, yaitu untuk gula sendiri itu maksimal kita makan dalam sehari itu 4 sendok makan atau 50 gram lah kalau kita timbang ya. Atau kalau kita hitung kandungan gizinya dia sebanyak 200 kilo kalori itu untuk gula. Sedangkan untuk garam itu maksimal 1 sendok teh atau 5 gram atau 2000 mg natrium. Nah, kalau untuk lemak itu maksimal kita konsumsi
5 sendok makan atau 67 gram, atau jika dihitung kalorinya sebanyak 702 kalori. Nah, rekomendasi itu dianjurkan untuk orang dewasa ya, bukan untuk anak-anak. Artinya untuk orang dewasa yang memang memiliki aktivitas sedang. Tentu berbeda dengan anak kecil atau untuk orang dewasa yang memiliki aktivitas fisik banyak, seperti misalnya pekerja di sawah atau tukang bangunan. Itu beda dengan ini, rekomendasi untuk batasan gula, garam, dan lemaknya. Nah, yang keempat yaitu dengan memenuhi kebutuhan cairan. Nah, di masa pandemik ini penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita, yaitu dengan meminum air putih sebanyak 8 gelas sehari ya. Bisa juga dengan meminum, konteksnya itu dari sayuran, misalnya dengan membanyak sayur-sayuran yang mengandung air seperti sayur sop, sayur bening, itu bisa memenuhi kebutuhan cairan kita ya. Nah, kenapa kebutuhan cairan ini penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita? Karena ketika kita kekurangan cairan, maka kita akan mengalami dehidrasi, otomatis akan mengganggu keseimbangan imunitas kita ya. Sehingga memang untuk menjaga keseimbangan ini cukup hindari kegiatan minum-minuman yang mengandung gula seperti soda, minuman dalam kemasan, minuman tinggi gula lainnya lah. Jadi lebih baik kita konsumsi perbanyak air putih ya, melalui air minum ataupun dari kuah dari sayur-sayuran kita. Nah, yang kelima adalah menjaga kebersihan makanan ya. Memang sejauh ini belum ditemukan penelitian yang mengatakan bahwa COVID-19 menular melalui makanan ya. Yang ada justru saat kita makan, misalnya kita makan bersama dengan orang di luar, otomatis kita membuka masker. Nah, peluangnya adalah tertularnya dari yaitu tadi adanya pertukaran nafas ya. Jadi kuman yang keluar dari saluran nafas seseorang penderita nanti akan terhirup oleh orang yang sehat, itu terjadi penularannya ya. Jadi bukan lewat makanan, tetap melalui pernafasan. Nah, meskipun memang belum ada bukti yang mengatakan penyebaran COVID ini melalui makanan, akan tetapi kita tetap harus waspada ya, harus melindungi diri dari penyakit ya, dengan cara yaitu menjaga asupan makanan selalu higien. Artinya ya, kalau perlu kita makan memang makanan rumahan, tidak perlu makanan di luar, karena kan kita tidak tahu pengolahan atau aliran udara yang akan mengenai makanan tersebut ya. Terus yang kedua, memisahkan makanan mentah dan matang, karena memang di beberapa makanan mentah itu seperti sayur-sayuran, kalau kita tidak bersih mencucinya ya akan terkandung beberapa bakteri atau zat kimia ya. Yang ketiga, memasak makanan sampai matang sempurna, karena ada beberapa makanan yang jika kita masak setengah matang bisa membahayakan kondisi tubuh kita. Yang keempat yaitu gunakan air dan bahan baku yang aman dan bersih. Nah, itulah beberapa panduan untuk diet di masa pandemi COVID. Nah, kita sudah sampai ke bagian terakhir, yaitu di part kesimpulan ya. Jadi memang kalau dari uraian yang sudah kita uraikan dari awal sampai akhir, bisa kita simpulkan bahwa Islam ini sangat memperhatikan urusan makan dan minum ya. Dalam Islam sendiri dianjurkan kepada kita supaya kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan juga yang thayyib, serta menghindari hal-hal yang buruk. Nah, demikianlah sharing ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan kami, para muslimah cinta negeri.